saya belajar agamanya dikit-dikit saja, saya ngaji aja Arabnya, saya nggak perlu tahu artinya. Soalnya kalau saya tahu artinya, berarti pengetahuan saya banyak, berarti nanti saya akan diminta pertanggungjawaban terhadap apa yang saya ketahui. Ketika saya nggak melaksanakan, saya dosa. Dia bilang seperti itu tuh. Itu pakai ilmu ngeles tuh sebenarnya kan. Padahal gitu ya, doa kita di dalam surat Al-Fatihah itu, Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Maghdu itu adalah orang-orang yang memiliki ilmu tapi pelaksanaannya tidak sesuai dengan ilmunya. Itu Allah kutuk tuh. Tapi kelompok yang kedua adalah orang yang tidak tahu tapi sudah beramal. Itu juga salah. Yang nggak salah itu apa? Yang nggak salah adalah an'amta, orang-orang yang memiliki ilmu kemudian dia beramal sesuai dengan ilmunya. Jadi nggak ada pilihan tuh, wah mending saya nggak tahu. Kalau nggak tahu kan saya nggak dihukum karena tidak melaksanakannya. Logikanya sederhananya gini ya, kalau kita sudah naik motor di jalanan, kemudian akhirnya kita melanggar aturan lalu lintas, kira-kira polisinya akan nilang kita nggak? Kemudian ketika ditilang, Pak saya nggak tahu Pak bahwa lampu merah itu harus berhenti. Kira-kira alasan ini bisa diterima nggak? Nggak bisa. Nggak bisa diterima. Loh, kalau Anda pakai kendaraan di jalan raya, maka harus tahu. Kan gitu kan? Kalau nggak tahu, berarti Anda salah. Ya, akan dihukum, akan ditilang. Nah, sama juga kita menjadi manusia, menjadi orang, ketika nyawa ada di dalam tubuh kita, maka sebenarnya adalah kita nggak boleh nggak tahu, kita harus tahu loh. Jadi harus belajar gitu ya. Jelas ya sampai di sini ya. Jadi nggak ada alasan tuh, waduh saya mending nggak tahu agama banyak deh, supaya nanti pertanggungjawabannya juga nggak banyak. Anda hidup itu harus tahu, nggak ada alasan untuk Anda nggak tahu. Al-Quran terjemahan juga udah banyak gitu ya. Nggak ada alasan untuk tidak belajar Al-Quran, kan gitu kan? Itu tadi terus di hasil diskusinya sampai alasannya dia tidak mau belajar terus takut bilang jawaban itu memang ada alasannya gitu, ada surahnya atau ada apanya gitu sampai dia bisa berpendapat begitu? Reasonnya sebenarnya nggak kuat ya. Ya karena nggak mau diminta pertanggungjawaban. Ya ngajinya itu hatam sih hatam. Tapi nggak mau belajar lebih dalam tentang Al-Qur'annya. Istilahnya gini, ya udahlah saya terima dari ulama-ulama saya aja, kiai-kiai saya, apa yang dikatakan itu, apa yang ditafsirkan saya terima saja. Tapi kita nggak ngecek langsung gitu loh. Dan itu kan terjadi di umat-umat sebelumnya, bener nggak? Oh, kalau kitab-kitab itu hanya pembesar-pembesar agama saja yang bisa memahaminya. Kita itu hanya terima saja, pokoknya laksanakan, oh sholatnya seperti ini, zakatnya seperti ini gitu ya. Tanpa kita langsung belajar melalui kitabnya gitu ya. Jadi alasan basicnya sebenarnya nggak kuat sih sebenarnya. Dan akhirnya setelah berdiskusi itu ada ketakutan ini, nanti nggak bisa kan kita belajar sendiri tanpa sebuah panduan, kan soalnya ada ayat yang tersurat dan tersirat, nanti kalau salah gimana, nanti kan kita jadi sesat tuh gitu. Jadi ada kekhawatiran gitu ya, kekhawatiran. Padahal kan sebenarnya itu terbantahkan kalau kita baca Al-Quran ya. Ar-Rahmanu 'allamal Quran. Saya jelaskan itu aja. Ar-Rahman telah mengajarkan Al-Quran. Yang ngajarin Al-Quran siapa? Sesungguhnya Allah. Ya kan? Guru yang maha guru itu adalah Allah. Nanti Allah, terserah Allah deh memilihkan melalui guru siapa kita akan belajarnya. Terserah Allah, nanti tiba-tiba kita ketemu dengan ustadz di YouTube kayak, entah ketemu di misalnya di toko buku, kita baca kitab tafsir, kemudian kitab tafsirnya, oh ini menarik nih. Kan terserah Allah memilihkan melalui guru yang mana kan? Benar nggak? Tadi saya lihat Mas Didi kan buka tafsirnya, kitabnya Buya Hamka tuh. Melalui kitab tafsirnya Buya Hamka kan bisa seperti itu kan, macam-macam caranya. Jadi terserah Allah. Tapi sesungguhnya yang mengajarkan siapa?
Allah, gitu ya. Oke, clear ya sampai di situ ya. Tadi sampai mana nih? Sampai 27. Oke, Ya, 27. 27. Ulaika humul khasirun. Mereka itu adalah orang-orang yang ahlul kitab dan orang-orang munafik, dan mereka itu adalah orang-orang yang rugi. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyakum. Bagaimana kalian ingkar kepada Allah dan kalian mati dalam rahim, kemudian dia menghidupkan kalian. Jadi bagaimana sih kalian itu ingkar kepada Tuhan kalian? Kalian ingkar kepada Allah, padahal kamu tadinya mati, lalu Allah menghidupkan kamu. Berarti ayat ini mengajak untuk berpikir, benar nggak? Coba renungkan, kita itu dulunya dari mana ya? Kok tiba-tiba sekarang ada? Terus orang-orang yang tadi dulunya hidup, kemudian orang itu sudah nggak ada. Kemana mereka? Nah, dengan merenung seperti itu saja, itu kita akan bertemu dengan Allah. Dan Allah sudah install ya. Allah sudah install dalam otak kita tuh, pemikiran kita, untuk bisa menemukan Allah itu. Kira-kira Allah adil nggak kalau itu tidak diinstal dalam pemikiran kita? Nggak adil kan? Allah sudah install, tinggal kita mau menghidupkan atau enggak tuh. Kadang ketika misalnya kayak kita hidup di kota besar ya, kadang kita untuk berpikir saja kita nggak punya waktu loh. Benar nggak? Dibandingkan orang-orang di daerah loh. Kalau di daerah itu misalnya mereka kayak malam-malam seperti ini, biasanya mereka ketiduran di depan halaman rumahnya, melihat ke langit, mengamati bintang. Itu termasuk bagian zikir loh sebenarnya. Oh iya, kok bintang-bintang itu, oh ada matahari, wah langit itu begitu indah. Ya, sedangkan kita orang-orang yang di kota kadang berpikir saja nggak punya waktu, benar nggak? Saking sibuknya, saking capeknya, saking asiknya dengan sosial media, akhirnya apa? Nggak punya waktu untuk berpikir. Scrolling gitu ya. Tiba-tiba udah 2 jam, tiba-tiba udah ngantuk, udah lelah. Bangun pagi, scrolling lagi, baca ini, baca itu gitu ya. Habis waktunya. Lagi-lagi kita nggak punya waktu untuk berpikir. Dan akhirnya apa? Kita tidak menemukan Tuhan kita. Tsumma yumitukum tsumma yuhyikum tsumma ilaihi turja'un. Kemudian dia mematikan kamu, lalu dia menghidupkan kamu kembali, kemudian kepadanya lah kamu akan dikembalikan. Jadi akan dikembalikan kepada siapa? Kepada Allah saja. Sama dengan logikanya gini ya, kadang-kadang kita punya bos nih ya di kantor. Bos kita ada manajer, kemudian manajer itu ada bos lagi GM. Di atas GM biasanya ada apa? Ada direkturnya. Nah, kalau misalnya manajer sama direkturnya beda pendapat, kira-kira kita ikut yang mana? Yang direktur. Yang direkturnya kan? Kalau orang pintar pasti akan ngelihat yang di atasnya kan? Oke, nah hubungannya dengan ayat ini apa? Kalau kita dikembalikan kepada Allah dan Allah yang memberikan kehidupan kepada kita dan mematikan kita, berarti kita akan ngikut aturan yang dibuat oleh Allah kan? Kalau misalnya ada level di bawahnya Allah yang membuat aturan dan aturan itu berbeda dengan aturan yang Allah buat, kira-kira kita mau ngikut siapa? Aturan Allah. Aturannya Allah. Sesimpel itu kan sebenarnya. Manajer, direktur, kalau manajernya bikin aturan yang berbeda dengan aturan yang direkturnya, kita akan ikutin direkturnya. Yang kita ambil yang paling tinggi kan, maka kita akan ikut aturannya Allah. Kita akan tunduk tuh, menjadi muslim, berserah diri kepada Allah, menjadi abdi, menjadi hambanya Allah. Jelas ya sampai di situ. Kemudian di ayat 29, huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'a tsumma stawa ila sama'i fasawwahunna sab'a samawat wa huwa bikulli syai'in alim.
Dialah Allah yang menciptakan segala apa yang ada di bumi untukmu, kemudian dia menuju ke langit, lalu dia menyempurnakan 7 langit, dan dia maha mengetahui segala sesuatu. Menjelaskan kekuasaannya Allah. Dan ini menjelaskan di dalam surat Al-Fatihah nggak? Maliki Yaumiddin itu. Menjelaskan itu juga. Terus yang lurus. ya, dan di sini 7 langit ini, angka 7 itu ya dalam bahasa konteks bahasa Arab itu bisa exactly angka 7, atau angka 7 itu menjelaskan langit yang banyak. Jadi ada 2 makna tuh. Benar-benar 7 atau ini kiasan. Langit yang sangat banyak itu. Itu kira-kira yang kita sudah pelajari hari ini. Mulai ayat 21 ini menjelaskan sampai ayat 29 itu proses bagaimana manusia itu menemukan Tuhannya. Ya, ada yang mau menerima sampai akhirnya dia dari proses penemuannya dia, proses berpikir, kemudian dia menemukan Tuhan, kemudian dia beriman, maka diberikan reward surga. Kalau misalnya mereka menolak kebenaran padahal mereka sudah melihat kebenaran itu, maka balasannya adalah di dalam neraka. Dan Allah memberikan sebuah perumpamaan dalam Al-Quran, dan perumpamaan itu dibuat sangat mudah, ya. Supaya apa? Supaya orang itu gampang relate-nya. Kalau kita diberikan contoh yang sulit oleh Allah, kita akan sulit kan untuk connect, ya. Maka dibuat mudah oleh Allah. Oke, kira-kira itu sampai ayat ke-29. Nantinya ayat 30 sampai ayat ke-39 itu Allah menceritakan sejarah penciptaan Nabi Adam pertama kali. Allah membuat sebuah planning itu diumumkan di hadapan malaikat. Ayat 30 sampai ayat 39 itu. Cerita ini Allah abadikan dalam surat Al-Baqarah, dan ceritanya memang tidak detail. Ya. Dan Allah hanya memberikan esensinya saja untuk kita pelajari. Ketika tidak dijelaskan detail, artinya bahwa itu nggak penting, itu nggak esensial. Jadi nggak usah ditanya-tanya gitu ya. Iblisnya berapa orang sih gitu ya. Malaikatnya waktu itu yang kumpul siapa saja gitu. Itu pertanyaan-pertanyaan yang sebenarnya nggak relevan, dan Allah nggak jelaskan ada 1000 malaikat gitu ya. Nggak disebutkan juga gitu ya. Karena itu bukan esensinya. Tapi bagian pokok-pokok yang penting Allah sebutkan tuh. Ustaz, Ya. yang di ayat 26 itu kan Allah menyebutkan lagi orang-orang yang fasik, yang merusak bumi. Itu berarti ada hubungannya dengan ayat yang sebelumnya, yang 11 itu ya Pak Ustadz ya, yang membuat kerusakan di bumi. Ya. Jadi ada lagi orang-orang, ada golongan kafir, beriman, munafik, dan fasik ini merupakan bagian dari orang munafik itu. Betul. Ya. Ya, benar. Jadi kan orang-orang fasik ini kan dijelaskan, mereka sudah diberikan sebuah perjanjian. Namanya orang perjanjian gitu ya. Kalau kita perjanjian itu kan biasanya kedua belah pihak itu sama-sama sefaham ya. Ya. Orang yang tanda tangan dalam perjanjian itu menunjukkan bahwa dia faham. Kemudian perjanjian itu sudah dibuat dan sudah diteguhkan. Kemudian mereka memutuskan apa yang diperintahkan Allah. Berarti dengan sengaja kan, mereka tahu melanggar, maka itu masuk definisi orang-orang fasik. Dan orang-orang kafir itu kan orang-orang yang faham, orang-orang yang tahu, tapi mereka menolak itu, ya kan? Jadi menjelaskan bagian yang kita pelajari ini juga menjelaskan bagian-bagian sebelumnya juga, karena perlu diingat ya bahwa setiap ayat di dalam Al-Quran itu pasti punya korelasinya. Ya, sama dengan tadi misalnya tadi kan saya coba koneksikan juga ayat 17 kemudian sampai ayat 20 itu orang-orang kan kita diberikan perumpamaan ya, orang-orang yang menyalakan api kemudian sudah menerangi sekelilingnya, berarti kan mereka di bumi kan, akhirnya mereka bingung kan, benar nggak? Bingung. Kemudian habis itu dijelaskan kilat dari atas.
Mereka menutup telinganya, mereka nggak mau tuh. Padahal itu merupakan sebuah rahmat. Maka di bagian berikutnya Allah jelaskan tuh tentang apa? Ayat 22 tuh. Coba dibuka lagi tuh ayat 22. Allah menjadikan bumi sebagai hamparan, kemudian habis itu langit sebagai atap, kemudian Allah menurunkan air hujan dari langit, lalu Dia hasilkan dengan hujan itu buah-buahan sebagai rezeki untukmu. Karena itu janganlah kamu mengadakan tandingan-tandingan bagi Allah, padahal kamu mengetahui. Kemudian ayat 23-nya Allah menurunkan apa sih sebenarnya itu? Ayat 23. Allah menurunkan Al-Qur'an. Dan itu berdekatan dengan ayat yang sebelumnya tentang air hujan. Al-Qur'an Allah turunkan dari langit. Kalau hujan diturunkan ke bumi akan menumbuhkan pohon-pohonan dan akan menghasilkan buah-buahan. Dan buah-buahan itu juga berbagai macam rasanya. Walaupun di jenis pohon yang sama, mangga yang sama, satu pohon pun yang sama, kadang rasanya juga berbeda, tidak sama. Maka Al-Quran yang Allah turunkan dari langit itu dan akan ada di bumi dan akan dibaca oleh setiap orang dan akan menumbuhkan di hati setiap orang dengan rasa yang berbeda-beda, akan menumbuhkan keimanan yang berbeda-beda, ya. Kemudian habis itu diberikan sebuah gambaran lagi, buah-buahan itu sebagai rezeki untukmu, ya. Al-Quran yang menghidupkan hati-hati kita itu sesungguhnya itu adalah rezeki untuk kita. Al-Quran itu juga rezeki buat kita. Ketika kita difahamkan terhadap Al-Quran itu, maka itu adalah rezeki juga buat kita. Ngelihat ya koneksinya ya. Dan itu kalau kita lihat nanti akan baca seterusnya, hujan Al-Quran, hujan Al-Quran. Ada maksudnya nggak? Ada maksudnya. Kalau hujan itu kan gampang kita visualisasikan, gampang kita cerna, gampang kita analogikan kan. Oh, hujan ke bumi menumbuhkan yang tadinya bumi itu kering, ketika ada hujan akan jadi hijau. Ketika hati seseorang itu dia diliputi oleh kegelapan, kemudian lingkungannya tidak baik, lingkungannya kasar, lingkungannya banyak orang-orang yang melakukan kezaliman, kemaksiatan, bisa nggak itu diberikan hujan oleh Allah? Tiba-tiba misalnya dia mendengarkan sebuah ayat di dalam Al-Quran, kemudian, oh iya kok hidup saya gini-gini saja, kayaknya itu benar tentang saya deh. Kan ada yang seperti itu ya? Dia dengar cuma satu ayat saja, tapi buat dia itu seperti dia mendapatkan sebuah siraman dari langit, dan akhirnya mengubah dirinya dia. Dan kita tidak pernah tahu ayat yang mana, surat yang mana yang akan menyentuh hati setiap orang. Maka tugas kita apa? Tugas kita itu menyampaikan saja. Mudah-mudahan dengan itu dia mendapatkan apa? Curahan rahmat kan? Oke, kira-kira gitu ya. Mudah-mudahan bisa jawab ya. Ya, terima kasih Pak Ustaz. Ya. Oke, ada lagi? Untuk bridging ke ayat berikutnya ya. Ayat ke-30 tuh, sepintas kita baca ya. Wa idza qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Dan tatkala Allah berfirman kepada malaikat, inni ja'ilun fil ardi khalifah, sesungguhnya aku akan menjadikan, berarti bentuk planning ya, akan menjadikan khalifah di muka bumi, akan menjadikan khalifah, berarti akan ada yang dipimpinnya. Terus nantinya malaikat itu akan bertanya kepada Allah, kenapa engkau akan menciptakan makhluk yang akan melakukan kerusakan dan pertumpahan darah? Bukankah kami sudah memuji kepada engkau ya Allah? Kemudian habis itu jawaban Allah itu apa? Ayat 31 tuh. Allah ajarkan kepada Adam nama-nama benda. Kemudian malaikat itu ditantang. Oke, kalau kamu lebih tahu dibandingkan aku, coba sebutkan nama-nama benda itu. Dan malaikat nggak sanggup. Mereka mengatakan apa? Subhanak. Maha suci engkau ya Allah. Nah pertanyaannya gini. Kok nggak nyambung ya? Kalau kita lihat nggak nyambung nggak nih? Yang akan melakukan kerusakan dan pertumpahan darah. Kemudian
Yang kedua adalah untuk beribadah. Kan malaikat sudah beribadah kepadamu. Kenapa harus menciptakan makhluk lain? Kemudian Allah jawabnya apa? Diajarkan nama-nama benda. Korelasinya apa ya? Sederhananya gini ya. Saya jelaskan sederhana gini. Nama-nama benda itu awal cikal bakal ilmu pengetahuan nggak? Ya. Sebuah ilmu itu harus ada definisi-definisinya, nama-namanya dulu ya, baru bisa dikembangkan. Kalau misalnya kita nggak sepaham, nggak sepakat, maka akan susah untuk develop berikutnya kan. Maka cikal bakal ilmu itu sudah Allah ajarkan kepada Nabi Adam. Oke, ilmu pengetahuan atau sains itu, ilmu apapun, itu kalau bahasa sekarang yang lagi rame itu apa ya? Ilmu itu ada agamanya nggak sih? Nggak ada kan. Artinya apa? Ilmu itu kan sebenarnya netral. Dia tidak baik, tidak buruk, bener nggak? Iya. Oke. Nah, korelasinya dengan menyembah Allah atau menyucikan nama Allah atau berzikir kepada Allah apa? Kan Nabi Adam diajarkan tentang ilmu, ya. Ilmu itu sifatnya netral. Ketika ilmu itu dipegang oleh orang-orang yang tidak memuji kepada Allah, maka bisa digunakan untuk ketidakbaikan nggak? Bisa. Bisa, sangat bisa. Nah, di sini Allah, di sini kalau kita pelajari, tidak dibedakan loh antara menyembah kepada Allah, menyucikan Allah dengan sains. Jadi satu kesatuan tuh. Ya, khalifah itu harus dua-duanya tuh. Nggak bisa hanya belajar, katakanlah, ilmu agama saja, dunia nggak dipelajari. Nggak mungkin akan bisa menjadi khalifah. Kepemimpinan itu kan juga kekuasaan itu netral, bener nggak? Kekuasaan itu netral. Ketika dipegang oleh orang yang tidak ada rasa imannya, kekuasaan itu bisa disalahgunakan nggak untuk keburukan? Bisa. Bisa. Maka khalifah itu harus pegang kekuasaan itu dengan imannya, maka digunakan apa? Untuk menyejahterakan yang namanya manusia. Sehingga apa? Tidak terjadi peperangan dan pertumpahan darah. Ini loh, berdasarkan Qurannya loh ya. Jadi bukan dipisah-pisahkan. Ketika dipisah-pisahkan, ketika kekuasaan itu dipegang oleh orang-orang yang tidak memiliki keimanan, maka akan terjadi chaos tuh, pertumpahan darah dan perpecahan. Walaupun nggak sampai peperangan ya, satu kelompok menjatuhkan kelompok yang lain, satu kelompok memfitnah kelompok yang lain, itu sudah pertumpahan darah kan sebenarnya. Itu bridging saja. Jabatan di sebuah perusahaan sifatnya adalah netral. Bisa digunakan untuk kebaikan, bisa digunakan untuk keburukan. Maka pegang itu, kendalikan itu untuk kebaikan. Apakah hanya untuk muslim saja? Tidak. Untuk nas, untuk manusia. Berarti kepada muslim juga impactnya baik, kepada non muslim juga impactnya baik. Nah sekarang kan masalahnya kan banyak sekali narasi-narasi yang dibangun gitu ya, dan akhirnya kita nggak tidak kembali lagi kepada Al-Quran, dan akhirnya apa? Kadang banyak muslim juga yang benci kaitannya dengan sebuah terminologi, padahal itu merupakan bagian planningnya Allah. Khalifah itu planningnya Allah loh. Nah ini loh Al-Baqarah. Kalau kita nggak pegang juz ke-1 ini saja, hidup kita kan kadang-kadang kadang anginnya ke sini, anginnya ke situ, kita ikut aja. Udah dipisahkan, nggak usahlah tokoh-tokoh agama misalnya, ke politik segala macam. Politik itu netral nggak sih sebenarnya? Netral. Oke, sampai di sini dulu ya. Itu baru pengantar. Karena habis itu akan lebih menarik tuh ceritanya tuh. Antara ada 3 makhluk, iblis, malaikat, dan Nabi Adam. Kalau kita lihat historinya, Nabi Adam melakukan kesalahan. Ya, melakukan kesalahan. Kemudian habis itu mengakui kesalahan itu. Setelah mengakui kesalahan itu, turunlah kamu ke dunia. Kan planningnya Allah kan menjadi khalifah. Oke, kamu sudah melakukan kesalahan dan kamu mengakui kesalahanmu,
dan diterima tobatmu, kamu siap menjadi khalifah di muka bumi. Tuh, nanti kita lihat kronologis ceritanya tuh. Oke, kira-kira sampai di situ pengantar untuk bagian berikutnya. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari malam ini menjadi tambahan ilmu buat kita dan Allah nilai sebagai rangkaian ibadah kita untuk menggali Al-Quran